Sahabat, hari ini isu politik masih sangat hangat sekali dengan tuntutan dari sekelompok orang yang menyebut dirinya sebagai purnawirawan jenderal. Ketika kita menyebut purnawirawan jenderal, maka dalam pikiran kita pasti mereka adalah orang-orang yang pada zamannya adalah tokoh penting. Mereka bisa jadi pensiunan dari tentara atau juga dari kepolisian. Apa yang dituntut? Yang dituntut adalah pemakzulan atau pencopotan wapres kita, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Kita sama-sama tidak mengerti apa yang melatar belakangi sejumlah purnawirawan tersebut sehingga memiliki ide, usulan supaya wapres dari Presiden Prabowo untuk dipecat. Ada beberapa kejanggalan yang menurut saya perlu kita telah mendalam. Yang pertama, atas dasar apa para purnawirawan jenderal tersebut meminta supaya wapres dicopot? Padahal dalam tata negara kita, pencopotan seorang presiden maupun wapres itu memiliki aturan dan prosedur yang panjang dan rumit. Tapi ketika kita membaca, melihat usulan tersebut seolah-olah simpel, padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Apalagi Mas Wapres terpilih secara demokratis, 60% dari rakyat kita terpilih bersama Pak Prabowo sebagai pasangan presiden dan wakil presiden, sehingga kedudukannya kuat. Yang kedua, instrumen pemecatan presiden maupun wapres itu hari ini tidak semudah ketika zaman Orde Baru atau Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, sebelum dirombak. Sehingga tentu akan panjang dan berliku, karena butuh dalil yang kuat. Yang kedua, menurut saya, kenapa para jenderal ini sepertinya sangat alergi dengan Jokowisme. Apa-apa yang terkait dengan mantan Presiden Jokowi. Saya menduga bahwa mereka ini pertama sindrom, yang kedua seperti tidak ikhlas ketika republik ini dipimpin oleh kader bangsa yang tidak terlahir dari kalangan elit. Kalangan elit dalam relasi feodalisme yang pernah berkembang di Indonesia adalah mereka-mereka yang ditengarai memiliki darah biru, terlahir dari kelompok militer, konglomerat, dan lain-lain. Sementara kita juga mengerti bahwa Pak Jokowi, Mas Gibran sebagai anaknya hari ini, dalam banyak cerita sejarah kita dapati, beliau terlahir dari orang biasa. Akan tetapi, dari sisi kinerja, hasil prestasi, sampai hari ini saya masih beranggapan dia terbaik, the best dari sisi
pemerataan pembangunan. Berapa ribu kilometer tol yang terbangun? Gak usah tanya sumber dananya dari mana. Karena untuk membangun sedemikian mahal, belum tentu kita memiliki uang sendiri. Jadi nggak usah tanya. Tapi ada orang ngasih utang berani mau, itu sudah luar biasa. Suatu kepercayaan yang tidak murah. Belum lagi prestasi-prestasi yang lain yang bisa jadi belum pernah diraih atau mampu dilampaui oleh pemimpin sebelumnya dalam konteks pembangunan ya. Itu. Sehingga ini menurut mereka bisa menjadi kekuatan yang mengkhawatirkan, yang menggerus dominasi oligarki, dominasi terah-terah elit tadi yang saya sebut sebagai darah biru. Jadi sekali lagi ini adalah pertempuran tradisi antara kerelaan kita untuk dipimpin siapa saja bagi yang mampu, dengan keinginan supaya bangsa kita tetap dipimpin atau dipegang oleh kaum-kaum elit, kaum awam yang terlahir dari bukan siapa-siapa. Kalau perlu nggak usah naik. Saya melihat seperti ini. Dan itu mohon maaf, itu bisa jadi dibenarkan dengan indikasi adanya maaf. Dari zaman dulu sampai sekarang, tentara, terus polisi yang bapaknya purnawiran sekarang rata-rata sudah menjadi jenderal itu. Sehingga akses-akses politik, akses-akses kekuasaan itu kepengen dikuasai, dimonopoli oleh sekelompok elit saja. Jadi jangan aneh, sahabat semua, kalau ada sebagian orang yang entah karena faktor kebencian atau faktor yang lain sehingga dia melupakan rasa keadilan, prinsip keadilan, dan juga mengabaikan bahwa kita dalam negara demokrasi memiliki hak dan kesempatan yang sama. Sekali lagi, Pak Presiden Prabowo beserta wakilnya adalah hasil sah dari pesta demokrasi yang sudah kita selenggarakan beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu. Sehingga tidak ada alasan, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh undang-undang memakzulkan salah satu dari keduanya. Demikian, mudah-mudahan kita tetap kokoh sebagai sebuah bangsa, solid membangun sehingga kita mampu mengejar ketertinggalan. Prabowo sebagai presiden harus kita dukung. Sebagai seorang manusia mungkin saja ada ketidakpuasan, tapi sekali lagi ada mekanisme kontrol. Yang terpenting kita bekerja sesuai dengan kapasitas kita, DPR, menterinya semuanya yang hari ini memegang amanah untuk betul-betul menjaga apa yang sudah diberikan rakyat kepada mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.